Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Rizky Hidayatul Husna dengan nomor induk mahasiswa 192100077 akan mereview daripada materi fikih muamalah pada hari Senin tanggal 8 September 2020 kemarin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan cara mereview daripada materi kemarin mengenai harta. Jadi kemarin itu menjelaskan mengenai harta, ya. Terus kemarin itu si pemakalah memberikan materi-materi, ada beberapa materi seperti 5 subbab, ya. Saya itu ada 5 subbab. Jadi itu mengenai kayak pengertiannya si harta tersebut, asal usulnya, terus hak dan kewajibannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai harta. Pengertiannya, harta itu tuh dalam bahasa Arab itu secara bahasanya itu berarti condong, berarti miring, berarti juga cenderung. Kenapa sih dari bahasa Arab kok seperti itu kan si harta itu, ya? Jadi di sini dijelaskan bahwa harta itu disebutkan secara bahasa seperti itu dikarenakan manusia, ya, kita sebagai manusia, saya sendiri mengakui, siapa sih yang nggak menyukai harta, siapa sih yang nggak condong terhadap harta, maksudnya tuh menyukai, ingin memiliki sepenuhnya dan lain sebagainya. Misalnya ketika kalian memiliki emas, ya, emas itu sangat berharga. Baik, contohnya saja uang saja, ya. Siapa sih dari kalian yang nggak pengen memiliki uang banyak? Lah, seperti itu. Saya yakin di dunia ini sebenarnya sedikit atau banyak itu pasti ingin memiliki harta. Jadi dari situlah mengapa pengertian daripada harta tersebut secara bahasanya itu menjadi condong, miring, dan cenderung. Seperti itu. Lalu dalam harta ini pastilah terdapat asal usulnya. Jadi kalau kita memiliki sesuatu itu pasti kepo lah, asalnya mana sih, usulnya mana sih. Jadi dalam pembagian harta ini biasanya disebutkan asal usul daripada harta tersebut. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asal usul daripada harta. Jadi asal usul harta ini ada dua, ya, pembagiannya. Ada pembagian sempurna dan tidak sempurna. Pembagian sempurna ini maksudnya adalah kita sepenuhnya memiliki manfaat dan juga barangnya. Jadi seperti contohnya kalau kita mempunyai uang itu berasal dari kita usaha sendiri, ya udah kita harus memiliki uang itu sendiri dan memiliki manfaat itu sendiri gitu loh, ya. Baik, di sini secara sempurnanya itu ada 4. Yang pertama adalah dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang diperbolehkan. Jadi contohnya penguasaan harta yang diperbolehkan. Jadi misal ketika kita berjalan di laut, kok ada ikan yang muncul dan itu belum ada yang mempunyai, itu bukan punya seseorang dan itu dibolehkan oleh lembaga, dengan kita memilikinya itu boleh, ya. Itu boleh. Jadi itu sempurna dimiliki. Jadi misalnya si ikan tersebut bisa menjadi milik kita gitu loh. Atau seperti ketika kita membutuhkan pasir untuk apalah, ya, gitu, untuk pembangunan rumah misalnya atau lain sebagainya, dan lembaga memperbolehkan kita untuk mengambil pasir di sungai itu, ya. Jadi kita boleh mengambilnya dan itu sempurna menurut materi ini. Jadi intinya kita bisa mengambil daripada harta tersebut asal diperbolehkan oleh lembaga dan tidak ada yang mempunyai daripada harta tersebut. Baik, yang kedua adalah dengan cara akad atau perjanjian. Dengan cara akad atau perjanjian itu seperti adanya jual beli. Ya. Misal, Pak, aku butuh motor. Motor Bapak dijual atau tidak gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa dek, lagian saya juga butuh uang, si penjualnya bilang gitu. Nah, dari akad ini akan terjadi transaksi daripada ini juga akan mengakibatkan harta antara satu dengan satu orang itu kan menjadi pindah gitu loh, menjadi kepemilikan sendiri. Jadi si motor tadi dimiliki oleh seseorang yang butuh tadi dan memberikan uangnya. Jadi di sini itu menjadi harta yang sudah menjadi sempurna karena adanya akad. Jadi ini tadi akadnya jual beli, seperti itu contohnya.
Yang kedua, yaitu dengan cara penggantian. Cara penggantian ini contohnya adalah waris. Sudah jelas ya waris bagaimana sistemnya, konsepnya, dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah pertambahan atau kelahiran. Nah, seperti ini. Kebetulan saya ini di kebun belimbing milik keluarga kami ya. Dan dari sini alhamdulillah selalu mendapat keuntungan, insya Allah ya. Dari sini misal, ini adalah merupakan harta orang tua saya. Dan ini akan mengalami pertambahan, jadi seperti tiap bulan atau 3 bulan sekali ini ada muncul buah gitu. Dan daripada buah ini itu adalah bukti daripada hak yang sempurna kita milikin, karena ini adalah dari hasil pertambahan dari si pohon ini sendiri. Seperti itu ya kurang lebihnya penjelasannya. Lalu yang kedua adalah pemilik asal usul secara tidak sempurna. Jadi pahaman saya tidak sempurna di sini adalah rata-rata kita hanya memberikan, kita hanya mendapatkan manfaatnya saja tanpa adanya barang yang benar-benar kita milikin gitu loh. Jadi yang pertama ini ada empat. Yang pertama ada al-ijarah atau sewa menyewa. Yang kedua adalah al-i'arah atau pinjam meminjam. Yang ketiga adalah wakaf, dan yang keempat adalah wasiat. Yang pertama ya, ijarah, sewa menyewa, contohnya saja seperti sewa hotel dan lain sebagainya. Yang kedua adalah al-i'arah, pinjam meminjam. Misalnya saja ketika kita di kuliah, kita benar-benar lupa, kita nggak bawa pensil, nggak bawa pulpen, kita meminjam dari teman kita. Nah, itu kita bisa mengambil manfaatnya, tapi kita tidak bisa mendapatkan pensil itu secara sepenuhnya. Terus lagi wakaf. Kalian sudah paham lah tentunya tentang mengenai wakaf. Jadi wakaf itu ya kepada seseorang ditanggungjawabkan kepada satu orang yang lain, dan kemudian diambil manfaatnya. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid, saya wakafkan tanah ini untuk membangun panti asuhan dan lain sebagainya ya. Terus yang keempat adalah wasiat. Jadi wasiat ini adalah diberikan kepada orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup, biasanya itu keturunannya dan lain sebagainya. Ini aku wasiatkan tanah sebesar 1.000 hektar misalnya 1.000 hektar untuk kamu, jadi kamu harus menggunakannya sebaik mungkin ya nak. Oh iya gitu ya, seperti itu ya. Baik, langsung saja kita lanjut ke sebab yang ketiga. Baik, sebab yang ketiga itu adalah pembagian harta secara umum. Jadi pembagian harta ini secara umum intinya adalah membagi bagian harta itu seperti apa gitu loh. Biasanya itu nilai dari gimana usahanya gitu. Jadi pembagian harta secara umum ini sebenarnya dalam makalah itu ada 11 bagian ya. Tapi di sini saya akan mengambil daripada yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mal mutaqawwin ya. Mal mutaqawwin adalah harta yang diperoleh dengan berusaha ya. Harus berusaha sepenuhnya. Contohnya saja ketika kita ingin mendapatkan ikan di sungai, ingin mendapatkan ikan di laut, kita harus mencari berbondong-bondong, menangkap dengan jaring, dengan perahu dan lain sebagainya. Jadi contoh singkatnya adalah ketika nelayan pergi ke laut mencari ikan ya, itu adalah memerlukan usaha. Yang kedua adalah mal ghairu mutaqawwin. Mal ghairu mutaqawwin ini adalah ya, dengan usaha tapi tidak sepenuhnya dengan usaha. Jadi kayak lebih belum usaha gitu loh. Contohnya saja itu seperti minyak yang ada di bumi ya, minyak yang ada di bumi seperti solar, bensin dan lain sebagainya. Kita nggak berusaha banget untuk mendapatkan itu, tapi sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga contohnya lagi adalah ikan di laut. Ikan di laut muncul. Nah, kita bisa mengambil manfaatnya daripada ikan tersebut ya. Jadi sepenuhnya ini intinya al-mal ghairu mutaqawwin ini tidak sepenuhnya belum sepenuhnya dalam genggaman si orang tersebut. Yang kedua adalah yang ketiga mal mithli.
ini adalah suatu harta yang mudah didapatkan di pasaran. Jadi contohnya ketika kita butuh nih, apa ya, aku sekarang butuh jilbab. Aku sekarang butuh jilbab untuk aku gunakan sebagai harta karena aku gunakan untuk menutupi aurat aku gitu. Jadi aku biasanya belinya di pasar, belinya di toko, belinya dan lain sebagainya. Misalnya saja kalian butuh fresh tea, gitulah ya, kalian bisa beli di Alfamart sekitar ya. Jadi mudah dipasarkan, seperti itu intinya. Baik, dan lain sebagainya itu ada 11 sebenarnya. Namun saya pada kali ini akan memaparkan 3 saja. Baik, langsung saja fungsi harta. Sebab keempat. Fungsi harta yang pertama di sini saya mengambilkan ada banyak sekali sebenarnya fungsi harta itu. Pasti definisi orang itu beda-beda dan sebagainya adalah ya. Jadi fungsi harta yang pertama saya mengambil menyempurnakan ibadah. Kenapa saya mengambil dari fungsi ini gitu ya? Jadi pada fungsi ini menyempurnakan ibadah, harta itu jujur ya, kalau menurut saya harta itu juga penting buat saya. Penting lah ya, kalau saya tidak punya kerudung ini saya tidak bisa menutup aurat dan lain sebagainya. Jadi fungsi daripada menyempurnakan ibadah ini ya, ketika kita mempunyai harta seperti kerudung ini untuk menyempurnakan ibadah. Ketika kita beribadah, ketika ibadah itu kan bisa madhah dan ghairu madhah ya. Ketika kita beribadah dan kita memiliki harta yang dapat menyempurnakan ibadah kita, seperti adanya jilbab ini yang menutup aurat saya, nah itu tentunya juga bisa menyempurnakan ibadah ya, menyempurnakan daripada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa gitu ya. Baik, intinya seperti itu. Lanjut. Fungsi harta yang kedua adalah memelihara dan meningkatkan iman dan takwa. Jadi, saya mengambil contoh ketika kita punya harta yang lebih, dan tentunya derajat seorang itu beda-beda dalam memiliki harta. Ada yang di bawah kita, dan yang di atas kita dan lain sebagainya. Ketika kita melihat yang di bawah kita, tentunya kita itu bisa menimbulkan rasa toleransi dan juga meningkatkan iman kita. Kenapa? Menurut saya dengan kita memiliki harta yang lebih daripada orang-orang yang di bawah kita gitu loh, kita tuh bisa memberikan sesuatu lah yang bermanfaat bagi mereka. Contohnya ketika kita, contohnya hijab lagi ya, contohnya kerudung lagi, ketika di bawah kita tuh membutuhkan jilbab yang kok cuma satu ya, kulihat kok itu di ruang, kita bisa memberikan hijab kita yang mungkin ada beberapa lusin gitu di lemari, kita berikan kepada mereka, dan itu menurut saya bisa meningkatkan iman dan takwa gitu loh, karena kita itu lebih bersyukur, kita lebih mengerti bagaimana arti sedekah, kita bisa mengerti arti bagaimana orang yang kekurangan dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga adalah menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Tentulah dari tadi kita memberikan harta, kalau menurut saya dengan kita bisa bersyukur dan lain sebagainya, itu tentu saja bisa menyelaraskan dunia dan akhirat si harta tersebut ya. Jadi misal kalau kita punya uang yang banyak gitu, kita bisa digunakan untuk sedekah, bisa menggunakan untuk orang lain dan lain sebagainya, tentu akan selaras dunia dan akhirat itu. Bahkan janji Allah ketika kita sedekah pun akan dilipat gandakan. Nah, dari sini ketika kita sudah mempunyai harta, terus kita gunakan untuk membantu orang lain, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Jadi antara dunia dan akhirat itu selaras. Baik, itu saja. Langsung hak, kewajiban dan tanggung jawab kepemilikan hak harta ya. Baik, di sini tuh kalau ngomong-ngomong soal harta tuh gimana ya? Ada eksistensi tersendiri daripada harta tersebut ya. Hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ketika kita udah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diberikan suatu harta, entah harta bagaimana, uang lain sebagainya, tentulah ada hak kita ya. Hak yang paling inti adalah dimanfaatkan. Ketika kita punya uang, kita bisa dimanfaatkan untuk membeli baju, kerudung, keperluan, makanan dan lain sebagainya. Dan kewajiban kita adalah menggunakan semestinya ya. Dan selanjutnya adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu penting ya.
segala sesuatu yang kita buat, yang kita katakan, yang kita lakukan dan lain sebagainya pasti ada tanggung jawabnya. Jadi seperti harta yang kita milikin itu pasti juga ada tanggung jawabnya, akan dipertanggungjawabkan, karena segala sesuatu itu pasti dipertanggungjawabkan. Ya, ketika kita mendapatkan uang dan lain sebagainya, kita bisa dimanfaatkan, kita bisa berkewajiban menjaganya dengan baik, dan ingat segala sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan, selalu dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita mempunyai uang, kita gunakan dengan hal baik, maka tanggung jawab kita juga insya Allah akan baik. Namun jika kita menggunakan dengan buruk, naudzubillah ya, tanggung jawabnya juga nanti gitu loh ya. Nggak harus nanti, sekarang pun mungkin bisa. Ketika kita menggunakannya sesuatu yang kita miliki itu dengan mencuri misalnya, nah pasti juga akan mendapat balasan di dunia, namun di akhirat jangan lupa pasti juga ada balasan. Intinya segala sesuatu itu pasti dipertanggungjawabkan. Baik, review sekarang sudah selesai. Bertemu lagi di minggu depan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu dosen yang telah menonton, terima kasih segalanya. Semoga dapat bertemu di minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.